kredit usaha rakyat ataupun dan kredit kendaraan antara dua lembaga keuangan yaitu BNI dan Mandiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 1 dan juga nomor 2. Pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pengajuan kur pada Bank BNI, lalu berapa besar suku bunga yang ditetapkan pada Bank BNI dan Bank Mandiri, lalu bagaimana proses pengajuan kredit kendaraan pada Bank Mandiri Tunas Finance, lalu denda apa saja yang diberikan kepada nasabah jika ada keterlambatan dalam pembayaran cicilan tiap bulannya pada Bank BNI dan Bank Mandiri. Lalu untuk tujuannya sendiri, yang pertama ada untuk menganalisis berapa besar suku bunga yang ditetapkan dalam pinjaman kur dan Bank BNI di Bank Mandiri. Lalu untuk menganalisis berapa besar suku bunga yang ditetapkan dalam pengajuan kredit kendaraan pada Bank Mandiri Tunas Finance. Lalu untuk mengetahui lebih cepat mana proses pengajuan kur dan pinjaman kredit antara dua lembaga tersebut. Setelah itu untuk mengetahui adanya denda atau tidak jika telah membayar cicilan kur dan pengajuan kredit kendaraan pada Bank Mandiri Tunas Finance. Lalu bab 2. Untuk bab 2 ini ada fungsi bank menurut Undang-Undang Perbankan. Jadi yang pertama adalah fungsi umum bank. Jadi fungsi umum bank ini adalah merujuk pada ketentuan pasal 3 Undang-Undang Perbankan, yaitu fungsi perbankan adalah sebagai penyalur dana dan juga penghimpun dana. Lalu ada fungsi khusus bank. Yang pertama adalah agent of trust, di mana agent of trust ini adalah bank memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi masyarakat dapat merasa aman menyimpan uangnya di bank tersebut. Lalu ada agent of development, di mana agent of development ini mengajak masyarakat untuk menggunakan jasa dengan melakukan investasi di bank. Lalu yang ketiga adalah agent of service, di mana agent of service ini berfungsi untuk menawarkan beragam jenis jasa yang berupa penyimpanan dana, penyaluran dana, dan juga transfer dana. Lalu jenis bank, yang pertama adalah bank sentral. Di Indonesia ini, bank sentral ini adalah BI. Jadi bank sentral ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan dana atau mengeluarkan uang di negara Indonesia. Lalu bank sentral juga ini sebagai bank yang dapat mengatur kebijakan moneter di negara tersebut. Lalu yang kedua ada bank umum. Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa pelayanan. Lalu yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau BPR, di mana BPR ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau secara syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 menjelaskan bahwa kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lalu lembaga pembiayaan. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu sendiri meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal dan celah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, kegiatan usaha yang dilakukan dalam masing-masing jenis perusahaan berbeda. Salah satu lembaga pembiayaan yang dapat menjadi pilihan kalangan bisnis adalah perusahaan modal dan celah. Lalu ada anuitas. Menurut Putoni tahun 1993 mengatakan anuitas adalah suatu pembayaran dalam jumlah tertentu
fasilitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan berkala untuk periode tertentu dan terjadi di akhir periode. Lalu administrasi tempo, di mana ini adalah aktivitas pembayaran atau penerimaan akan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu dan dilakukannya di awal periode. Lalu administrasi yang ditangguhkan adalah aktivitas atau penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Baik, saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 gambaran umum perusahaan. Di sini ada sejarah Bank BNI, Bank Negara Indonesia. Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Bagaimana Bank Sentral dengan nama Bank Negara Indonesia? BNI merupakan bank pertama yang memiliki negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. BNI ini memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dengan menerbitkan Republik Indonesia sebagai alat pembayaran pertama. Seiring perkembangan zaman, BNI juga mengalami beberapa perubahan atau fungsi. BNI juga dipisahkan dari Bank Sentral dan Bank Umum dengan nama Bank BNI pada tahun 1946. Pada tahun 1999 dimulailah perjalanan sebagai bank hasil merger tersebut di Indonesia saat itu. Bank BNI juga bank terbesar setelah berkembang menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dalam jaringan luas di seluruh Indonesia. BNI juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan keuangan terbaik bagi masyarakat untuk menjadikan bank terunggul dalam pelayanan kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya ada bank sejarah dari bank Mandiri. Lahir dari rekonstruksi perbankan, Bank Mandiri lahir pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk merespon krisis finansial Asia pada tahun 1997. Krisis tersebut berdampak dulu pada sektor perbankan nasional dan restrukturisasi perbankan menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem keuangan. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang sudah memberikan waktu saya untuk menjelaskan tentang bab 4, yaitu hasil dan pembahasan proyek. Yang pertama dari cara pengajuan KUR BNI. Yang pertama, untuk mengajukan KUR pada BNI dilakukan secara langsung datang ke kantor cabang Bank BNI terdekat ataupun bisa melalui website pada laman BNI e-form kredit usaha rakyat atau KUR. Yang kedua ada persyaratan pengajuan KUR. Yang pertama ada fasilitas kredit BNI KUR yang diberikan hingga maksimal 500 juta dalam jangka waktu pengembalian hingga 3 tahun untuk kredit modal kerja, 5 tahun untuk kredit investasi. Persyaratan administrasinya yaitu IKTP, NPWP untuk KUR kurang lebih dari 50 juta, kartu keluarga, surat izin usaha atau surat keterangan usaha dari kelurahan atau kecamatan, jaminan dan jaminannya itu tidak diwajibkan dan suku bunganya hanya 6%. Yang ketiga, dalam proses pengajuan KUR, pihak BNI akan datang dan melakukan survei ke lokasi usaha yang didaftarkan dan melakukan proses wawancara terlebih dahulu. Tunggu persetujuan BNI sekitar 3-7 hari kerja. Jika pengajuan BNI online disetujui, maka pihak BNI akan menghubungi untuk melakukan penandatanganan perjanjian BNI. Selanjutnya ada besaran suku bunga yang ditetapkan. KUR BNI dibagi menjadi 2 jenis, yaitu KUR mikro dan KUR kecil. Limit pinjaman yang bisa diajukan untuk KUR mikro paling besar dengan 100 juta, jangka waktu cicilan atau tenor maksimal 3-5 tahun. Bentuk denda yang ada ketika nasabah terlambat membayar cicilan atau angsuran tiap bulannya yaitu dikenakan denda tunggakan sebesar 2,5% per bulan dihitung dari besarnya angsuran yang tertunggak. Di sini ada simulasi perhitungan anuitas biasa yang pada
di anuitas biasa yang ditanyakannya adalah present value dengan rumus PV 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N dibagi dengan I dikali dengan A-nya. Lalu di sini ada yang ditanyakan dengan angsuran yang memiliki rumus A sama dengan PV kali I per 1 kurang kali 1 tambah I pangkat min N. Lalu yang terakhir ada contoh soal yang ditanyakan dengan N atau lama besaran waktu pinjaman, yaitu dengan rumus N min log 1 kurangi 1 kali PV per A per log 1 ditambah I. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, proses pengajuan kredit di Bank Mandiri. Untuk proses pengajuannya, kita bisa langsung datang ke lembaga keuangan Mandiri Tunas Finance atau bisa juga melakukan simulasi terlebih dahulu pada e-form di laman Mandiri Tunas Finance. Kemudian untuk persyaratan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor Bank Mandiri, yang pertama ada maksimal debt service ratio yang dapat digunakan adalah 40%. Kemudian limit maksimal pembiayaan yang bisa pengguna ajukan adalah 3 miliar. Kemudian maksimum tenornya itu 6 tahun. Kemudian BPKB wajib atas nama pengguna atau keluarga dalam satu KKH keluarga. Kemudian yang kelima ada pembayaran surat dapat melalui auto debit atau rekening pengguna. Selanjutnya dalam pengajuan KKB, pengguna wajib melakukan simulasi perhitungan kredit sampai dengan selesai. Kemudian biaya administrasi, premi asuransi, dan fidusia telah termasuk dalam perhitungan simulasi. Yang terakhir, setelah pengajuan dikirim oleh pengguna, pengguna akan menerima email konfirmasi dan akan dihubungi oleh person in charge atau PIC dan MTF sesuai email yang diterima. Kemudian selanjutnya ada lama proses pengajuan kredit. Rata-rata proses pengajuan kredit pada Bank Mandiri Tunas Finance sampai dengan keputusan approve minimal kurang dari 3 hari kerja atau maksimal 3 hari kerja. Selanjutnya, bentuk denda yang akan diterima ketika nasabah terlambat dalam pembayaran cicilan atau angsuran tiap bulannya. Denda pembayarannya ketika kita mengajukan objek pembiayaan jaminan motor, denda yang dikenakan adalah 0,5% dari jumlah angsuran, kemudian dikali dengan jumlah hari keterlambatan. Kemudian ketika objeknya itu adalah kendaraan bermotor berbawa mobil, maka denda yang dipakai adalah 0,2% dari jumlah angsuran dikali dengan jumlah hari keterlambatan. Selanjutnya, untuk simulasi perhitungan mobil Innova di Mandiri Tunas Finance, di sini dengan harga mobilnya 399 juta, di mana dikenakan biaya DP 20%. Setelah kami kalkulasikan menggunakan anuitas biasa dari mulai PV yaitu cicilan mobil itu sendiri, kemudian angsurannya, kemudian tenornya dan juga bunganya. Setelah kami kalkulasikan sesuai dengan yang dikalkulasi dalam website Mandiri Tunas Finance. Nah, kemudian yang terakhir ada hasil perbandingan dari kedua bank. Dari hasil yang kami peroleh, baik Bank BNI IPUR maupun Bank Mandiri Tunas Finance, secara administratif keduanya memiliki persyaratan dan prosedur yang cenderung sama. Akan tetapi, secara fleksibilitas, lebih fleksibel kredit KKB di Bank Mandiri Tunas Finance. Jika kita lihat lagi dari segi pinjaman ataupun cicilan, Bank Mandiri Tunas Finance memiliki cicilan yang cenderung lebih tinggi daripada Bank BNI IPUR.
Dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi jumlah angsuran bank, Bank Mandiri memberikan